Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisul nisyan. Faslun, hadha faslun fima yurisul al-hifdha, yakni pasal yang di dalamnya menjelaskan ma yurisu, perkara-perkara yang dapat mendatangkan atau mewariskan al-hifdha, hafalan. Wa fima yurisul nisyan, dan pasal yang di dalamnya menjelaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan atau mendatangkan lupa. Jadi dibahas sama pengarang saya Sanusi, buat kita orang-orang yang menuntut ilmu itu harus memahami juga ya perkara-perkara yang dapat mempermudah kita untuk menghafal. Begitu juga perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita lupa. Karena ilmu harus, selain kita sungguh-sungguh, kita harus hafal, terutama kaidah-kaidahnya, ya, rumus-rumus di dalam ilmu. Ini akan dijelaskan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dan mendatangkan hafalan yang kuat buat diri kita. Begitu juga yang menyebabkan lupa, gampang lupa. Kita pernah lupa. Ini aja udah mau lupa. Nanti dia mau kenapa? Ya, memang begitulah manusia. Ya, sebenarnya kan manusia itu emang tempatnya apa? Al-insan mahalul wan nisyan. Manusia itu emang tempatnya salah, tempatnya apa? Lupa. Pas banget itu kebenaran, itu pas lupanya urusan-urusan haji, ya, urusan ibadah selalu apa? Lupa. Ya, itu ada, ternyata ada sebab-sebabnya. Bagi orang yang menuntut ilmu itu dikaji oleh ulama-ulama, apa sih yang bisa mendapatkan kita mempermudah untuk bisa hafal, gitu. Terutama kayak model kayak kita sekarang ini, kayak tahu untuk hafal kayaknya rada-rada ya. Tapi sekarang ditemukan itu ada metode untuk menghafal di usia-usia lanjut, gitu, ya. Masya Allah. Nah, ini akan dibahas di dalam pasal ini. Apa saja yang bisa menyebabkan itu, yang bisa yurisul hifdha, ya. Hifdha di sini jadi maf'ul dari yuris. Nah, jadi apa sih yang bisa mewariskan kita untuk bisa hafal? Apa sih yang bisa menyebabkan kita gampang hafal? Masya Allah. Wa aqwa asbabil hifzi, itu dia. Wa aqwa, dan yang paling kuat. Aqwa si tafsir, dan yang paling kuat asbabil hifzi, daripada sebab-sebab, ya, untuk menyebabkan kita hafal. Ya. Apa tuh sebab-sebabnya?
yang paling kuat supaya kita bisa menghafal, biar gampang menghafal. Yang pertama al-jiddu, nah ini yang pertama, al-ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh. Itu kunci yang paling utama. Kalau kita memang mau menghafal, ya harus apa? Ya bersungguh-sungguh. Nggak bisa kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersungguh-sungguh, supaya bisa kita hafal? Nah, jalan yang paling utama, yang pertama dan yang paling utama adalah bersungguh-sungguh kita. Ya, Insya Allah. Dengan berbagai macam cara, kita untuk bersungguh-sungguh. Apa aja kita bisa lakukan supaya kita bisa gampang hafal. Sungguh-sungguh di waktu-waktu tertentu, ya dengan cara-cara tertentu. Boleh kita menghafal sambil naik motor, boleh nggak? Boleh nggak? Dan bisa nggak? Bisa aja, ya. Dengan apa namanya? Sambil naik motor, sambil bawa mobil, sambil kita jalan, bisa aja. Habis gimana jalannya? Ya udah, kalau memang bawa motor, itu bisa, ya. Ditulis tuh hafalan kita, taruh aja di sepeda motor di depannya, gitu. Sambil jalan kita, kalau lagi berhenti kita lihat sambil apa, bisa nggak? Enggak, saya makanya bisa nggak? Bisa. Asal jangan pergi naik motor, baca gitu. Nah itu bisa, kita dengan kesungguhan kita, caranya itu dengan cara yang kayak begitu bisa, ya, Insya Allah. Tinggal kita ini kesungguhannya itu yang berat, ya. Lagi dalam diri kita ini, makanya diajarin Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat malas. Ya, minta sama Allah, inni a'udzubika minal kasali, yaitu berlindung daripada sifat apa? Malas. Malasnya bukan main. Padahal kesempatan itu ada, waktu itu ada. Cuma kita kurang bisa memanfaatkan, memanage daripada waktu itu. Bagaimana caranya? Kita bisa menghafal hadis, menghafal ayat, menghafal apa saja. Nah, jadi cara yang pertama, bahkan penyebab yang paling kuat untuk bisa kamu mendapatkan, untuk bisa menghafal itu, pertama al-jiddu, al-ijtihadu, yaitu bersungguh-sungguh. Masya Allah. Yang kedua katanya wal muwazabatu, ya, muwazabah apa? Continue, rutin, ya. Merutinkan, udah sungguh-sungguh kita rutinin. Emang jadi wiridan. Coba orang yang wiridan dalam sembahyang, ya, itu pada umumnya dia nggak menghafal pakai buku, pakai tulisan. Sebab karena kesungguhan setiap hari dia dengar, dia ucapin, dia ikutin, lama-lama jadi apa? Nah, betul ya? Itu yang pikiran sembahyang tuh kita hafal kita, padahal kita kagak ngapalin pakai buku, dan ngapalin pakai itu, semua karena kebiasaan kita, kesungguhan kita itu, ya udah akhirnya bisa. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikum salam. Itu ikuti terus saja. Ini. Nah itu ada kesungguhan untuk ini dan merutinkan dirinya. Dirutinin setiap waktu, dia berjamaah, dia baca itu, dia ini, ya. Sehingga akhirnya bisa menimbulkan untuk bisa memperkuat kesungguh-sungguhan. Ya dia sungguh-sungguh belajar, tapi harus ini kan apa caranya? Al-muwadzabah, yaitu dengan cara merutinkan, continue, ya, continue, sungguh-sungguh sih sebentar, continue, ya nggak dapat juga, ya, mesti ada kesungguh-sungguhan dan ada continue. Nah, yang ketiga katanya wa taqlilul qida'i ay al-ghadar. Jangan banyak makan. Ini yang agak susah di kita ini.
Jangan banyak apa ya? Makan. Karena orang kalau kebanyakan makan biasanya kabar rajin atau kabar males? Hah? Itu astagfirullahaladzim. Jadi buat taklid, menyedikitkan, mengurangi, bukan gak makan, bukan, tapi apa? Kurangin gitu, kadangnya dikit kan, yang biasa 7 kali. Ya Allah, itu kan kita beda tipis kita. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau dalam Al-Aqib itu, Masya Allah, sekali makan buat 7 hari. Ini nih Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sekali makan buat 7 hari. Kok bisa? Makan besar itu sekali. Keseringan puasa. Terus kurangin makannya, bukan juga nggak terlalu gimana, paling sama kurma, paling sama roti kering gitu. Nah itu lebih banyak begitunya, banyakkan zikirnya, banyakkan berpuasa. Jadi 1 kali makan buat 7 hari, Masya Allah. Ya beda tipis sama kita. Kalau kita 7 kali makan, ya sehari. Nah, buat orang yang menuntut ilmu, katanya itu harus dia yang bagi di talibil ilmi, seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu itu, sepantasnya buat orang yang menuntut ilmu itu lebih banyak berpuasanya, lebih banyak berpuasanya. Makanya kenapa sih anak-anak kita di pondok-pondok pesantren itu, ya, sampai-sampai hampir diwajibkan itu puasa Senin Kamis. Padahal Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Tapi kenapa di pesantren-pesantren itu anak-anak itu selalu diwajibkan itu untuk selalu dia berpuasa? Senin puasa, Kamis berpuasa, Masya Allah. Ya, itu dianjurkan benar, karena memang orang yang menuntut ilmu itu ya seperti itu. Harusnya ya begitu, gitu, Masya Allah. Satu hari, larian kalau sunnah, saya tidak masuk buat riak. Ketika mau masuk pesantren butuh izin sama mu'alim sampai hadami. Kata beliau apa? Besok sampai puasa nanti, bisa 40 hari. Disuruh puasa 40 hari. Jadi sampai akhirnya saya nazarkan tuh diri saya. Kalau saya masuk pesantren, saya pinjam dari pesantren, udah jadi santri, saya harus nazar saya puasa 40 hari. Oke. Akhirnya ya udah, alhamdulillah. Nah kita masuk, kita karena nazar hukumnya jadi apa? Hah? Jadi wajib. Kan puasa wajib 2. Yang namanya puasa wajib itu hanya 2. Satu puasa Ramadan, yang satu puasa nazar. Itu yang puasa wajib namanya, puasa Ramadan dan puasa nazar. Yang lain nggak ada. Itu qada wajib kan? Qada wajib kan? Wajib. Qada puasa hukumnya wajib, tapi dia bukan termasuk, karena dia mengqada itu yang diqada puasa apa? Ramadan. Berarti sama aja. Itu juga disebut puasa apa? Ramadan. Nah, jadi yang wajib itu ya puasa Ramadan sama puasa nazar. Dan jadi kita karena nazar, jadi mau nggak mau, sebab karena tradisi itu, ya, tidak tidak lazim di masyarakat sakti dengan puasa 40 hari yang kayak begitu, sehingga akhirnya ketika saya minta izin sama guru-guru di sana, nggak dibolehin. Jangan dulu, ya. Kasihan nanti santri yang lain ikut, dan pulang bisa jadi pulang dan dia. Terus karena di sini hanya dibiasakan di pondok pesantren itu hanya Senin Kamis. Kalau ditimbangin 40 hari, Masya Allah, bisa-bisa hari ke-41 pulang. Ini. Nah, jadi akhirnya saya minta terus. Berulang-ulang saya minta untuk itu. Dan diizinin sama KJ. Alhamdulillah akhirnya diizinin. Jadi puasa. Akhirnya itu karena keasikan nikmat, terus saya puasa. Ya.
Ya puasa 40 hari bukan puasa Ramadan, ini puasa biasa. Bahkan kalau menurut Malik Sofyan itu kalau kita sudah 30 hari misalnya, ya terus besoknya sakit nggak puasa, itu mesti dari nol lagi, ya. Mesti dari awal lagi, mulai lagi dari nol. Masya Allah. Kenapa tuh kayak begitu? Ini buat takdirul ghadab. Buat orang yang menuntut ilmu itu kalau pengen cepat hafal katanya, satu di antaranya pertama al-jiddu al-istihad, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menghafalnya. Yang kedua al-muwazabatu, yaitu sifat rutinitasnya, kontinunya. Dan yang ketiga buat takdirul ghadab, ya, jangan sering-sering kurangin dikit apa makannya gitu. Sebab kalau orang makan mulu, ntar perutnya kenyang. Orang biasanya kalau perutnya kenyang, yang enak apa? Lonjoran, tidurlah akhirnya. Gitu. Tapi kalau orang yang berpuasa, maka dia akan lapar. Kalau lapar itu mau tidur gampang apa susah? Susah. Mau tidur tuh orang lapar tuh susah. Kalau marah ngambek bisa tuh. Ya. Tapi kalau tidur ada susah, beli santan mau tidur karena perutnya lapar. Ya, perutnya lapar. Nah, itu yang digunakan buat menghafal. Masya Allah. Ya. Nah itu dia tuh. Ya, jadi buat takdirul ghadab. Jika kalau pengen cepet ngapain nih? Menghafal. Ya, kalau pengen menghafal, yaitu caranya sampai bersungguh-sungguh, kemudian continue rutin di dalam menghafalnya. Kalau bisa dijadiin waktu, ya, dikasih itu pokoknya setiap jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, ada schedule-nya untuk menghafalnya itu. Ya, dibikin jam hafalan. Dulu kita bikin jam hafalan, jadi kayak jam tuh jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, itu kegiatan-kegiatan kita tulis di situ. Terus sembuh-sembuhan kita dulu ada yang namanya kalender Cina atau kalender Cina kan? Kalau kalender Cina kan itu kalau udah lewat diapain? Sobek. Disobek gitu ya. Kalau masih ada kan? Masih. Itu dan begitu itu ditulis tuh. Setiap satu lembar ini apa nih yang kita mau hafalin apa? Hadis. Hadis. Ya udah tulis hadis, satu hadis. Dan kalau kita hafal udah sobek. Besok apa lagi satu hadis. Besok satu lagi satu hadis. Begitu kesebuahan kita. Caranya kita kan, yang enaknya bagaimana cara supaya kita bisa. Kan yang tahu pola hidup kita siapa? Diri kita. Bagaimana caranya kita memanage daripada waktu-waktu kita, bagaimana mengatur daripada kegiatan-kegiatan kita, itu yang bisa kita. Yang bisa kita. Kapan kita bisa? Disuruh baca sholawat 1000. Gimana caranya? Kalau dulu kayak ada ini kita satu majlis susah. Ya, untuk baca sholawat ini habis sembahyang ini itu tak bisa. Sekarang bagaimana caranya? Kita cari caranya. Sebisanya kita gimana? Kapan kita bisa? Oh, memang rutinitas kita kerja pagi misalnya sampai jalan pagi aja kita sholawatnya. Gitu. Dapat berapa nih? Dan pulangnya dapat berapa? Ini berapa? Itu di manage seperti itu. Kalau nggak begitu tak bisa. Yang bisa mengatur pola hidup kita siapa? Ya diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Nah, 3. Yang keempat katanya wasolatul lail. Ya, kalau kita pengen mewariskan ya yurisul himmah, yaitu untuk bisa mendatangkan itu hafalan buat kita, katanya sebab-sebab kita bisa menghafal yang paling kuat. Yang paling kuat nih sebabnya apa? Kalau kamu pengen menghafal tadi yang pertama apa tadi? Bersungguh-sungguh al-jiddu. Yang kedua ada rutinitas, ada kontinu. Ya, kalau bahasa Arabnya al-muwazabah. Ya, nah itu kerutinan kita. Yang ketiga wa taqlilul ghadab, yaitu menyedikitkan
wa salatul laili. Ya, yakni ay salatu fil laili tatawwu'an. Sembahyang malam. Sembahyang malam enggak ada yang fardu. Kalau sembahyang fardu itu ya hanya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, udah. Nah ini disuruhnya wassalatul lail. Salatul lail itu yang maksudnya bagaimana? Ai as-salatu fil laili tatawwu'an. Yaitu salat sunnah di waktu malam. Contohnya mana? Tahajjud. Yaitu apa? Tahajud. Dianjurkan itu buat orang yang ingin menghafal. Selain dari faktor-faktor yang tadi itu, ada kesungguhan dia untuk sholat malam. Wajar kalau anak-anak kita itu jam 3 udah dibangun itu di pesantren. Ada yang namanya kepala pesantrennya itu, yo bangun-bangunin kamar-kamarnya, disuruh bangun jam 3 malam. Dia harus tahajud, habis tahajud dia zikir, disuruh ngapal seayat 2 ayat, begitu setiap hari. Nah, sholat malam ini merupakan sebuah sarana untuk kita bisa menghafal lebih gampang. Kenapa? Karena di waktunya sunyi. Ya, kita emang lagi bersih, belum masuk terkontaminasi dengan urusan-urusan yang lain. Gitu, kita udah istirahat, kita udah tidur. Jadi dalam kondisi yang seperti itu fresh kita. Ya dalam keadaan yang enak, hati kita udah istirahat, udah terbawa oleh tidur kita. Bangun di waktu keheningan malam, di waktu kesunyian malam, kita sujud, kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Habis itu kita menghafal, ya kita menghafal. Jadi wassalatul lail. Kalau pengen cepat hafal, katanya mendatangkan daya ingat yang kuat, yaitu sering bangun. Apalagi wa qiraatul Qur'an, ya, yaitu yang kelima, yaitu membaca Quran, ya, baca Quran. Itu juga kunci yang paling utama. Baca, gitu, dengan melihat, bukan menghafal. Jadi lebih afdal itu dan kalau buat kita untuk supaya masuk adalah dengan membaca. Beda dengan orang yang menghafal. Paham maksudnya? Kalau ini buat kita, makanya disuruhnya wa qiraatul Qur'an, yaitu membaca apa? Kalau membaca Quran, Qurannya ada nggak? Ada. Ya, dengan membaca Quran min asbabil hifzi, ya, yaitu daripada termasuk dari sebab-sebabnya kita untuk mendapatkan cepatnya hafalan kita, yaitu dengan membaca Quran, ya, dengan membaca Quran. Makanya ada jaminan nanti ketemu hadisnya, orang-orang yang suka membaca Quran, insya Allah di hari tuanya nggak gampang pikun, ya, nggak gampang pikun, nggak gampang lupa, gitu. Karena orangnya suka membaca Quran. Jadi obat yang paling utama untuk menghindarkan kepikunan, gitu, adalah dengan sering-sering membaca Quran. Allah jaga tuh dia daripada itu semua. Insya Allah. Matanya kadang-kadang dijaga. Kalau melihat buku apa segala macam nggak bisa, tapi kalau melihat Quran bisa tuh dia, ya, Allah jaga matanya, Masya Allah. Atau udah terbiasa dengan yang gitu. Nah, qiraatul Quran juga termasuk min asbabil hifzi. Di antara penyebab untuk bisa cepat mendatangkan hafalan adalah dengan membaca Quran. Kira dikatakan oleh sebagian ulama, apa? Laisa syai'un aziyada bil hifzi min qiraatil Qur'ani nadhara. Kata sebahagian ulama bilang laisa syai'un, tidak ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu aziyada lil hifzi yang dapat menambahkan untuk kita gampang menghafal itu, katanya min qiraatil Qur'ani nazara, yaitu untuk menghafal tidak ada cara yang paling efektif untuk kita banyak menghabiskan hafal itu selain daripada membaca Quran dengan cara melihat, nazara, dengan cara apa? Melihat. Itu yang lebih cepat untuk kita bisa gampang menghafalnya. Wa qiraatul Qur'ani nazara, dan membaca Al-Quran dengan melihat itu afdal, lebih afdal,
ya, membaca Quran dengan melihat Al-Quran itu lebih afdal, lebih utama daripada dia tanpa membaca apa namanya, tanpa membaca dengan melihat Quran. Itu lebih afdal. Mushafnya nih, ya, bukan handphone. Handphone ada Qurannya nggak? Ada Quran nggak? Ada 30 juz ada nggak? Ada, tapi dia bukan mushaf. Ya, makanya tidak mendapatkan nilai. Kita membawanya, kemudian kita melihatnya, itu tidak mendapatkan daripada nilai keutamaan daripada Al-Quran Al-Karim. Sebab kalau dia diniatkan mushaf, ya, sebagai Al-Quran, karena di dalamnya ada Al-Quran, maka handphone ini kalau kita bawa, kita harus dalam keadaan apa? Berwudu. Kalau kita niatkan ini sebagai Al-Quran, paham kan maksudnya? Nah, jadi nggak boleh kita memegang Al-Quran tanpa dalam keadaan apa? Berwudu. Di sini memang ada Al-Quran, tapi bukan mushaf Quran. Makanya kita boleh kalau nggak pakai wudu, boleh nggak? Iya. Malah kadang-kadang di kamar mandi, ya, kita lagi ke toilet, kita lagi ke kamar mandi, bunyi di handphone. Suaranya, panggilannya, ringtone-nya Quran, ya. Lagi di kamar mandi, kita lagi toilet, bunyi ada yang telepon kita, Yasin, wal Qur'anil Hakim, padahal kita lagi buang air. Iya, nah itu makanya ada sebagian ulama yang mengharamkan pakai Al-Quran ringtone itu, karena nanti tidak bisa menempatkan pada tempatnya, ya. Nah, jadi lebih afdal dia dengan membaca Al-Quran, yaitu mushaful Quran. Kenapa? Bukan hanya membacanya, memandangnya saja sudah ibadah. Memandang Qurannya saja sudah ibadah. An-nazaru fi arba'ati asya ibadah. Ada 4 hal yang apabila kita lihat 4 ini ibadah. Jadi dengan melihatnya itu sudah punya nilai apa? Ibadah. Ada 4 katanya. Wa fi ba'di riwayat 5. Yang pertama katanya an-nazaru fi baitillah, yaitu memandang Ka'bah. Itu ibadah. Memandang Ka'bah ibadah. Jangan lagi tawafnya, jangan lagi kita sembahyangnya, mandangnya saja udah ibadah. Yang kedua, an-nazaru fil mushaf, memandang kepada Al-Quran juga ibadah. Memandang Al-Qurannya juga ibadah. Makanya tadi, ya, qiraatul Quran nazaran itu afdal, lebih afdal dengan melihat, karena melihatnya saja sudah ibadah. Bukan Qurannya, huruf demi hurufnya kita dapat nilainya. Mandang huruf ba-nya, mandang huruf sin-nya, mandang huruf mim-nya, mandang huruf alif lam-nya dan lain sebagainya. Itu sudah punya nilai ibadah daripada memandangnya. Masya Allah. Yang ketiga, yang an-nazaru fi wajhil alim, memandang kepada wajah orang alim. Ya, mandang wajah orang alim, mandang wajah guru, mandang ini, Masya Allah. Apalagi yang kita pandang bukan hanya sekedar guru, tapi juga dia adalah jubiyahnya Rasulullah misalnya, Masya Allah. Yang kita pandang, kata Nabi dalam satu hadis, man rohani aurora man rohani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihat aku, kata Nabi, berarti dia lihat langsung. Barang siapa yang melihat aku, aurora man rohani, atau orang dia telah melihat orang yang pernah melihat aku, berarti langsung atau tidak? Tidak langsung tuh. Dia telah melihat orang yang pernah melihat Nabi. Dia sih nggak lihat, cuma dia lihat ada orang yang pernah melihat Nabi. Dakhalal jannah, masuk saja ke dalam surga. Bahkan satu hadis, haramullahu jasadahu 'ala nar. Allah akan haramkan jasadnya dia daripada api neraka. Masya Allah. Ya. Kita pandang dia, karena dia pernah memandang Nabi, maka kita dapat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu cerita itu dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Beliau diceritakan bahwa ada satu kampung, ya, dia pengen datang ke dalam satu kampung ini, ramai lah,
ya di masyarakat itu bahwa Anas bin Malik sahabat Nabi pengen datang. Semua sahabat udah banyak yang meninggal. Karena emang Anas bin Malik termasuk sahabat yang umurnya panjang. Sehingga akhirnya orang pada girang nih. Sahabat Rasulullah mau datang, sahabat Rasul mau datang. Girang nih. Ada satu keluarga yang dia menyikapinya luar biasa. Dengar Anas bin Malik mau datang, sahabat Nabi, rumahnya dirapihi, anak-anaknya didadak, pokoknya apa dah, dia siapin makan dan lain sebagainya. Nah kemudian ketika Sayyidina Anas bin Malik datang, ini orang semuanya pada nyambut, salaman biasa begitu. Beda nih sama keluarga ini. Nah keluarga ini ketika Anas bin Malik datang, ini keluarga anak-anaknya suruh keluar, suruh cium tangan, suruh ini, minta dipeluk, minta dan lain sebagainya. Kemudian Anas bin Malik sudah datang ke rumahnya, disiapin makan yang enak itu dan lain sebagainya. Orang pada nanya panggil, lu kok sampai segitunya lu sama Anas bin Malik? Kalau bahasa kita nih, emang siapa ya? Itu Anas bin Malik bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia hanya sahabat, apalagi dia hanya pelayannya Nabi. Ente sampai begitu-begitunya, biasa-biasa aja, gitu lah kira-kira. Apa kata orang itu? Iya memang, dia bukan Rasul, Anas bin Malik bukan Nabi. Tapi mohon maaf, saya belum pernah melihat Nabi. Ya karena saya tidak hidup di zaman Nabi, saya belum pernah lihat Nabi. Tapi hari ini saya, istri saya, anak-anak saya telah melihat orang yang pernah melihat Nabi. Masya Allah. Paham gak maksudnya? Saya belum pernah salaman kepada Nabi Muhammad. Saya belum pernah bersalaman dengan Rasulullah. Istri saya, anak saya belum pernah, karena kita tidak hidup di zaman Rasul. Tapi hari ini saya bersyukur, saya, istri saya, anak-anak saya bisa bersalaman dengan orang yang pernah salaman kepada Nabi Muhammad. Tuh, begitunya yang luar biasa. Saya belum pernah datang ke rumah Rasulullah, saya belum pernah menginjak rumah Rasulullah. Tapi hari ini rumah saya diinjak oleh kaki yang pernah menginjak rumah Rasulullah. Masya Allah, begitu luar biasanya mereka, ya, dengan perhatian. Ya. Makanya kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, seharusnya itu dipesan banget. Saya mau buru-buru tuh. Kalau kamu lagi di Madinah, ingat tuh, ya, jangan sembarangan, ya, berudah jangan sembarangan ini itu. Kenapa? Karena di bawah bumi yang engkau injak ada kuburnya Rasulullah. Gitu. Karena di tempat kita itu di Madinah ada makam siapa? Nah, dikuburkan Nabi Muhammad. Kamu di situ. Nah, jadi bagaimana jalan dengan Anda? Caranya bayangin dari hotel kamu ke Masjid Nabawi. Bayangin bahwa bumi ini yang kita lewati ini dulu pernah diinjak oleh Nabi Muhammad. Ini pernah diinjak oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar. Paham tak maksudnya? Jadi dia merasa bahwa dia akan hati-hati karena ini pernah diinjak oleh Rasulullah. Masya Allah. Nah yang keempat katanya memandang wajah kedua orang tua juga ibadah. Ya, itu juga ibadah. Kalau yang kelima, satu pendapat mengatakan an-nazuru fi Zamzam, yaitu memandang kepada air Zamzam juga ibadah. Ya, nah jadi katanya di antara sebab untuk menambahkan kita gampang untuk menghafal adalah membaca Quran dengan melihat. Ya, wa qira'atul Qur'ani nazran afdalu. Itu membaca Al-Quran dengan memandang, yaitu min zahril qalbi, dengan memandang itu lebih afdal. Kenapa? Di qaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali ummati qira'atul Qur'ani nazara. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali ummati, yang paling afdal, ya, yang paling utama amal-amal daripada umat-umatku, qiraatul Quran, yaitu adalah membaca apa? Nah, itu amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Tapi kata Nabi, nazara, dengan cara apa? Melihatnya, ya, dengan kita membaca itu.
ya, daripada Qur'annya. Nah, itu lebih utama, lebih afdal. Banyak ininya, banyak nilai kelebihannya di situ kita untuk bisa. Faqala ayu syai'in wajadtahu anfa'. Ya. Faqala ay Shaddad bin Hakim di akhihi pernah berkata ini, diceritakan bahwa Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manam. Jadi katanya Syekh Shaddad bin Hakim pernah melihat salah seorang ba'da ikhwanihi, sebahagian daripada saudaranya, dia pada wafatihi, setelah wafatnya dia lihatnya di mana? Fil manam, dalam mimpi. Jadi Syekh Shaddad bin Hakim pernah melihat saudaranya di dalam mimpinya dia. Saudaranya sudah meninggal. Faqala, kemudian dia tanya tuh di dalam mimpinya, ai Shaddad bin Hakim di akhir. Jadi bertanya itu yang namanya Syekh Shaddad bin Hakim ketika dia mimpi, di dalam mimpinya dia bertanya kepada saudaranya, ayu syai'in wajadtahu anfa'. Ditanya sama dia, apa katanya? Ayu syai'in, apa sih, perkara apa sih yang menyebabkan kamu wajadtahu anfa', kamu bisa mendapatinya, bisa bermanfaat, apa yang sudah kamu kerjakan, amalan apa yang bisa kamu kerjakan yang bisa menyebabkan kamu bisa mendapatkan kemanfaatan. Qala, berkata nih, kata saudaranya itu, di antara amalan yang bisa membawa manfaat buat dia, ya, di dalam kuburnya itu qiraatul Qur'ani nazara, yaitu adalah dengan membaca Al-Qur'an secara apa? Melihat. Ya, dengan cara yang seperti itu ternyata manfaatnya lebih besar buat dia, bukan hanya di dunia tapi juga di alam kuburnya dia mendapatkan, sehingga dia bisa mendapatkan wajadahu anfa, dia dapatkan itu satu keadaan yang sangat bermanfaat buat dirinya. Ya. Jadi saya Shaddad bin Hakim mimpi lihatin saudaranya, kok enak banget tempatnya. Ya. Enak banget, terang banget cahayanya, ini itu dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ditanya sama saya Shaddad bin Hakim ini, ente bisa dapetin kayak begini, ya, bisa manfaat kayak begini, apa amalan yang bisa menyebabkan ente bisa mendapatkan hal yang seperti ini? Ya, faqala, kemudian dia jawab, qiraatul Qur'ani nazara, ya. Kemudian yaitu dengan membaca Al-Qur'an dengan cara apa? Melihat. Dan juga wa yaqulu inda rafil kitab, ya. Dan dia juga melakukan apa? Inda rafil kitab, dia baca tuh, ya, doa ketika dia mengangkat kitabnya, mengambil kitabnya, ya, kemudian selesai dia tutup, kemudian mau dibawa ke kitabnya, dia baca apa doanya yang bisa bermanfaat buat dia. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfi. Jadi dia selain dia keutamaan yang dia dapatkan setelah dia meninggal dunia, apa yang menyebabkannya? Yang pertama, kata saudaranya yang sudah meninggal itu adalah dengan membaca Quran, dengan melihat. Yang kedua, kalau dia mau ambil Quran dan dia mau bawa Quran, tidak lupa dia membaca apa? Doa. Nah, ini doanya, ya. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfi. Kutiba wa yuktabu abadal abidin, ya, maka ditulislah, ya, daripada itu wa yuktabu abadal abidin wa la ghadin, ya. Wa yaqulu ba'da kulli maktubah, dan dia juga mengucapkan doa setelah setiap dia sembahyang al-maktubah. Sholatul maktubah maksudnya sholatul mafruḍah, yaitu sholat yang diwajibkan, ya. Doa, kalau tadi doa setelah membaca Al-Quran. Nah, sekarang orang itu bilang sama Syekh Shaddad bin Hakim ini, ketika ditanya, apa sih yang membuat kamu bermanfaat, tempat kamu jadi tempat yang baik, kamu mendapatkan satu tempat yang baik, ya, di alam kuburmu ini, apa?
Di antaranya tadi membaca Quran dengan melihat, kemudian dia mengambil Quran dan membawa Quran itu dengan membaca doa seperti tadi. Nah, kemudian apalagi wa yaqulu ba'da kulli maktubah, dan dia senantiasa membaca doa, ya. Amalannya itu yaitu sesudah sembahyang yang 5 waktu. Kalau dia untuk sembahyang 5 waktu nggak pernah dia tinggalkan itu doanya. Apa? Amantu billahil wahidil ahad al-haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima sawa. Nah, itu bacaan-bacaan yang dia baca untuk bisa mendapatkan dari tempat yang apa? Tempat yang baik ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi diperlihatkanlah oleh Allah melalui Syekh Saddad bin Hakim ketika dia sedang bermimpi. Ini ulama besar Saddad bin Hakim ini. Ya, ketika dia tidur, dia bermimpi, Allah perlihatkan dalam mimpinya ketemu sama siapa? Sama saudaranya. Ternyata di dalam mimpinya dia lihat saudaranya itu mendapatkan tempat yang baik apa yang jelek. Dia dapatkan tempat yang baik, yang bermanfaat. Sampai akhirnya ditanya oleh Syekh Saddad bin Hakim, apa yang menyebabkan kamu bisa mendapatkan tempat yang seperti ini? Apa yang kamu kerjakan sehingga kamu bisa mendapatkan tempat yang luar biasa seperti ini? Beliau bilang nih saudaranya, oh yang pertama katanya qiraatul Quran nadhara, dia selalu membaca Quran dengan cara apa? Melihat. Yang kedua, dia baca doa ketika dia mengambil Quran, kemudian juga sesudah membaca Al-Quran mau diletakin lagi, dia baca. Nah, kemudian juga sesudah sholat dia tidak lepas daripada membaca doa. Nah, itu bagian daripada termasuk untuk mendapatkan hafalan yang lebih baik. Nah, kemudian katanya, apalagi yang bisa mendapatkan orang supaya gampang hafal Quran? Gampang hafalan. Yang pertama kali bersungguh-sungguh, yang kedua katanya apa? Wal muwazabah, yaitu rutinitas. Yang ketiga wa taqlilul khala, mengurangi apa? Mengurangi makan. Yang keempat wa sholatul lail, yaitu bangun di waktu malam. Dan yang kelima adalah apa? Wa qiraatil Quran nadhara, yaitu memandang Quran dengan 5 tuh. Ditambahin lagi apa supaya gampang menghafal? Wa yuksiru sholata ala nabi alaihi salatu wassalam, yaitu memperbanyak apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau pengen gampang apa? Hafal. Ya, memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu zikrul lil alamin, karena sesungguhnya yakni Nabi alaihi salatu wasallam, ya, bahwa yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebutan lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Itu semua berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, itu daripada kita untuk mendapatkan apa? Supaya kamu apa? Menghafalnya. Gitu. Kila syi'ru sakautu ila waqi yasu'a hifzi, dikatakan dalam sebuah syair, sakautu ila waqi, aku pernah datang, ya, saya mengadu kepada Imam Waqi, daripada salah seorang guru ulama, ya, su'a hifzi, kenapa saya ini buruk di dalam hafalan, jelek di dalam menghafalnya. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, lalu beliau menunjukkan kepada saya untuk meninggalkan daripada ma'asi, maksiat. Ya, jadi salah satu di antaranya supaya kita gampang menghafal juga, ya, adalah jangan melakukan perbuatan apa? Maksiat. Ini diriwayatkan Imam Waqi kan katanya gurunya Imam Syafi'i, ya, dia gurunya Imam Syafi'i. Jadi ini yang dimaksud sini adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya Imam Waqi, ya, dia ngeluh, dia bilang sama gurunya, tuan guru, kenapa ya belakangan ini saya susah menghafalnya kayak dulu.
Ya, umur 7 tahun, 8 tahun Quran udah hafal. Ya, umur 12 tahun yang namanya Al-Muwaffaq hafal nih Imam Syafi'i, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Jadi kalau dia belakangan susah hafalnya. Nah kata Imam Waqi, ya, tinggalkan itu perbuatan maksiat. Ya, disuruh tinggalin perbuatan maksiat. Nah Imam Syafi'i mikirin, gue maksiat apaan ya? Gitu. Orang sekelas Imam Syafi'i, ya, jauh dari perbuatan maksiat. Judi enggak, ini enggak, itu enggak, dia pikirin sampai dia nangis. Kok gurunya ngomong begitu? Ya, jadi salah satu di antara yang menyebabkan dia susah menghafalnya, gampang hilang hafalannya karena ada maksiat. Dia pikirin, oh dia ingat, masya Allah, ada maksiat yang udah dia kerjain. Apa maksiatnya? Jadi pernah dia waktu lagi mau belajar ke rumah gurunya Imam Waqi, nah jalan, ketika dia jalan ternyata di depannya dia lihat ada seorang perempuan, gitu, ada seorang perempuan. Nah udah dia jalan, kemudian angin kencang, gitu, angin kencang, niup baju perempuannya itu keangkat, ya kena tiupan apa? Angin, jadi kelihatan betisnya. Nah kata Imam Syafi'i, astagfirullah, jadi yang itu yang menyebabkan saya, yang gara-gara melihat apa? Ya Allah. Imam Syafi'i bilang melihat betis itu udah maksiat yang susah menghafal. Pernah lihat betis Pak? Astagfirullah. Kita mau bukan betis ya kita lihat. La haula wa la quwwata illa billah. Pantes sering banget lupa sering banget lupa. Yang begitu. Naik motor, kita naik motor terus sekarang berhenti lampu merah di depan kita, ada motor lagi. Perempuan boncengan, diboncengin belakang, la ilaha illallah, pakai kaos pendek, ketarik, la ilaha. Kita di belakangnya, datang kan? Akhirnya astagfirullahaladzim, akhirnya betul. Begitu Imam Syafi'i, ya. Fa innal hifza fardun min ilahi wa fadlullahi la yu'ti li'asi. Karena sesungguhnya menghafal itu adalah karunia dari Allah. Tuh dia. Fa innal hifza, karena sesungguhnya al-hifza menghafal, fadlun adalah karunia min ilahi yang datang dari Tuhan. Jadi bisa menghafal itu karunia bukan? Iya, nikmat luar biasa, ya. Dan wa fadlullah, dan karunia Allah itu la yuta lil asi. Tidak akan diberikan karunia Allah itu kepada orang yang berbuat maksiat. Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia Allah kalau kita berbuat apa? Maksiat. Ya. Maka itu ditinggalkanlah perbuatan maksiat, kata Imam Waqi. Harus fawajaba liman yatlubul hifzah alladhi huwa fadlullah wa la yuta bil asi. Maka oleh karena itu wajib buat siapa? Liman yatlubul hifzah, bagi orang yang ingin menuntut untuk bisa menghafal, alladhi, bahwa dia harus yang menghafal itu huwa fadlullah, adalah merupakan karunia dari Allah, wa la yuta bil asi, dan dia tidak bisa diberikan kecuali kepada orang-orang yang berbuat kepada maksiat. Ayat taharraja 'anil ma'asi wal afani wa yatajannaba 'anil dzunubi wal adrar. Oleh karena itu memelihara diri daripada perbuatan berbagai macam kemaksiatan dan juga berbagai macam kesalahan itu harus dilakukan bagi orang yang ingin mendapatkan dampak hafalannya. Hindari daripada perbuatan apa? Maksiat. Apalagi wasiwa, ya, untuk al-istighmanuhu, yaitu dengan menggunakan apa? Siwak juga katanya salah satu di antara yang kemanfaatan siwak itu, kalau dalam kitab Wasiyatul Mustafa, di situ dijelasin oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani ada 26 Allah berikan keutamaan dan kelebihan daripada siwak.
Aduh, salah satu di antaranya ini buat gampang menghafal katanya. Wasiwak, ya, ai istimalu, yaitu menggunakan siwak. Apalagi wasulul asal, yaitu meminum madu. Wal aklul kunduri. Kunduri itu kayak ini ya, apa namanya? Makanan Arab. Kalau kita suka makan kesili, ya waktu kesili itu, ya, nah, kita suka makan ini. Orang Arab sering makan itu, ya makan gitu. Berkunduri. Itu juga katanya dapat menyebabkan itu siwak, minum madu, ya, mahal sukari dimakannya itu dengan apa namanya gula, dia pakai gula karena ya kayak ini kayak daun sirih kalau dimakan daunnya aja rasanya nggak enak, makanya suka ditambahin pakai kapur, pakai apa gitu supaya ini ya. Terus apalagi supaya dia menghafal, yaitu wa maqlul ihda wa isrina zabibah hamra kulla yawmin ala dik, ya, ru'yu risul hifdha. Jadi makan tuh 21 butir anggur, ya. Anggur dia makan, dia setiap harinya ketika apa? Ala-rik ay ala-ju, ketika lapar. Maka kalau dulu diajarinya direndam, dibunin, ya, dulu dibunin. Kalau kami dulu saat itu taruh ini air putih gitu untuk teh, itu iniannya apa namanya, anggur itu kismis, ya kismis, anggur kering itu kismis. Kalau kismis kan dari apa? Dari anggur yang udah kering, itu kismis itu taruh 21. Tapi Pak di riwayat sebagian mengatakan 11, boleh. 11 taruh ntar diunin, ya, diunin artinya didepin sampai pagi, gitu. Tapi jangan dibuka lanjang ini gelas, ya, jangan dibuka, dikasih apa penutup minimal kayak misalnya apa pulpen, apa siwak, apa tutup begini. Sekarang tutupnya saya nggak boleh pakai tutup, halangin, ya, dihalangin supaya ini. Karena malam itu turunnya banyak balak, ya, banyak balak, banyak ini, banyak turunnya di waktu malam. Nah, untuk menghindarnya katanya kata Imam Arabi waktu lebih malam ya, dan tutup, ya, sekalipun dengan pulpen, paham ya? Padahal kalau pakai pulpen kan kena juga kan? Iya kena juga sebenarnya. Kan yang penting ada penghalangnya, yang penting ada penghalangnya, itu yang mengisyaratkan supaya. Nah itu begitu. Jadi dulu kita suka pakai makan kismis, ya, untuk gampang, supaya gampang daripada ininya apa namanya menghafalnya, ya. Yurisul hifdha, hal yang seperti itu dapat menyebabkan dia untuk mendapatkan hafalan yang baik. Wa yusfi min katsirin minal amradi wal asqam, ya, al-hifzi, dan dapat menyembuhkan penyakit, banyak daripada penyakit-penyakit dan berbagai rasa sakit. Nah, kemudian katanya, ya, wa kullu ma yazidu fil balghami yurisul kisyan. Nanti perkara-perkara yang menyebabkan daripada apa? Lupa. Kalau tadi yang menyebabkan hafalan, ya. Kalau kita mau gampang hafal, apa dia itu? Hafalin itu. Apa aja? Yang pertama apa? Dia udah lupa lagi gitu. Yang pertama al-jiddu, ya, ai al-istihad, yaitu bersungguh-sungguh. Yang kedua al-muwazabatu, yaitu rutinitas. Yang ketiga salat taqlidul qada, yaitu menyedikitkan makan. Yang keempat salatul lail, sembahyang sunnah di waktu malam. Yang kelima qiraatul Quran. Yang keenam wa yuksiru sholata 'ala nabi, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh
mengurangi meninggalkan perbuatan maksiat gitu. Ya, kemudian banyak pakai apa? Siwak. Kemudian apa lagi? Minum madu gitu ya. Apalagi anggur, kismis ya. Kismis Arab tuh. Nah, itu banyak itu. Nah, nanti akan dibahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan lupa ya. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab ya. Sampai situ dulu dah. Jangan lupa yang tadi. Ya Allah, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah.